Mari kita mulai untuk gerakan mengapung. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu kalau saat di kolam renang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain itu menjadi hal utama. Gunakan alat bantu seperti pelampung. Pelampung adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu mengambang. Nah, jenis pelampung ada banyak sekali anaknya semua. Ada ban lengan, ada rompi renang, ada papan luncur, ada juga ban renang seperti ini. Apakah anak-anak ada yang punya benda seperti ini? Bagus sekali, kalian setidaknya bisa mengetahui jenis-jenis pelampung yang bisa kalian nanti temukan di kolam renang. Tapi ingat, ketika ke kolam renang pastikan sudah dalam kondisi aman ya. Baik, untuk gerak dasar mengambang atau mengapung, carilah kolam yang dangkal terlebih dahulu. Tangan memegang ban atau papan luncur pada pelampung ini. Nah, di sini seorang anak menggunakan sebuah ban untuk digunakan pelampungnya. Atau kalian bisa menggunakan papan luncur seperti ini. Posisi tubuh di atas permukaan air ya, usahakan, dan kaki dapat bergerak sambil mengayuh atau menendang-nendang di air. Bagaimana? Ingin mencoba? Sabar dulu. Harus dalam kondisi aman ya. Baik, untuk gerak mengapung berikutnya ada mengapung tanpa pelampung. Pada gerakan mengambang atau mengapung tanpa pelampung ini, kalian bisa meminta bantuan orang untuk memegang tangan di depan. Kemudian kalian bisa mencoba untuk gerakan mengambang atau mengapung ini. Dan jangan lupa untuk menendang-nendangkan kaki di air seperti yang kalian lihat pada contoh di sini. Bagaimana? Sudah ada gambaran atau bayangan? Baik. Untuk berikut ada gerak mengambang tanpa pelampung. Kalian bisa mencoba sendiri di pinggir kolam renang seperti ini. Nah, jadi caranya bisa berdiri di pinggir kolam dan tangan berpegang di tepi kolam. Rapatkan perut pada dinding kolam. Tarik napas dalam-dalam, kemudian lepaskan pegangan. Kepala masuk di air sambil kaki digerak-gerakkan ke depan dan belakang secara bergantian. Kepala muncul perlahan untuk mengambil napas. Seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Pak Guru ingatkan pada kalian, pastikan sudah mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi ya, agar selalu mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Baik, kita mulai untuk gerak meluncur ini. Anak-anak harus tahu bahwa meluncur pada renang ya adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Meluncur juga salah satu syarat untuk dapat berenang dengan baik. Ayo, siapa yang sudah bisa berenang? Nah, tentu pasti kalian harus sudah bisa meluncur ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Gerak meluncur ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada ya. Nah, atau kolam renang yang dangkal atau tidak dalam ya. Salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam seperti ini. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam dan tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, tolakkan, lalu dorong dengan kuat nantinya. Gerakan meluncur ini dilakukan dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar seperti ini. Nah, akan meluncur ke depan dengan lurus. Kita coba lagi ya. Bersiap, salah satu kaki berpijak di tembok kurang lebih seperti ini ya. Kedua tangan lurus di depan, pandangan ke depan, dan lakukan berpijak dua kaki seperti ini. Lalu dorong tubuh dengan menolakkan kaki sekuat-kuatnya, kemudian meluncur seperti ini.
Kita coba sekali lagi ya, bersiap. Ya, kedua tangan lurus. Berpijak dan tolak ke depan untuk meluncur. Itu saja hari ini untuk gerak meluncurnya. Sekarang langsung saja. Yang pertama, cara menjaga keselamatan di pantai. Wah, apa yang sedang kalian lihat di sini? Pintar sekali. Ada beberapa anak yang sedang bermain di pinggir pantai ya, di laut di sini. Ada yang sedang bermain bola, ada yang sedang berenang di tepi, dan ada juga yang melakukan permainan lempar tangkap seperti ini. Nah, untuk cara menjaga keselamatan di pantai ini, kalian harus bisa memperhatikan teman yang bermain di pantai, menemani teman melakukan kegiatan di pantai, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Lalu kalian juga bisa mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut karena akan sangat berbahaya. Lalu kalian bisa menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air ini. Dan tentu kalian harus selalu dalam pengawasan baik dari orang tua atau Pak Guru dan Ibu Guru misalnya. Itu untuk beberapa cara menjaga keselamatan ketika kalian berada di pantai ya. Tentu di pantai ini seringkali kalian kunjungi dalam berwisata. Ayo, kalian pernah wisata di pantai mana saja? Coba ceritakan pada Pak Guru di sini. Pintar sekali. Yang berikut, setelah kalian memahami cara menjaga keselamatan di pantai, sekarang coba kita pelajari peraturan di kolam renang atau di air. Yang pertama, ketika kita di kolam renang, tidak boleh sakit kulit, sakit mata, ataupun sakit menular. Gunakan pakaian renang, nah contohnya seperti ini ya. Lalu, tidak membawa makanan di kolam renang. Nah, karena nanti bisa mengotori kolam renang ketika kalian membawa makanan. Yang berikut, tidak membawa binatang peliharaan ya. Jadi kalau kalian punya binatang peliharaan, jangan dibawa. Biarkan di rumah ya, jaga rumah binatang peliharaannya. Yang berikut, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Jadi pastikan basahi tubuh dulu ya dengan air di pinggir kolam sebelum kalian mencoba berenang. Yang berikut, tidak meludah dan buang air kecil di kolam renang. Kenapa? Karena dapat mengotori, apalagi kolam renang ini bukan tempat pribadi. Kolam renang adalah tempat umum, jadi kita harus sama-sama menjaga kebersihannya. Yang berikut, tidak memakai alas kaki di kolam. Karena ketika kalian memakai alas kaki di kolam, apalagi alas kaki kalian kotor, biasanya dapat mencemari air atau membuat air kotor dan keruh. Yang berikut, tidak berlari, melompat, dan bermain di kolam. Nah, kenapa? Karena sangat berbahaya sekali jika kalian berlari-lari di pinggir kolam. Biasanya sangat licin. Kalian bisa terpeleset dan bisa cedera nantinya. Itu untuk beberapa peraturan di kolam renang yang harus kalian pahami ya. Yang berikut, langsung saja mari kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini ada seorang anak. Kira-kira ini sedang apa? Ayo. Bagus sekali anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada Siti. Di mana Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ayo anak-anak. Ada yang suka lupa untuk istirahat tidak? Atau kalau disuruh istirahat ada yang malah justru bermain? Ada tidak di sini? Ayo. Tentu tidak ada ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Nah, kira-kira dari cara istirahat ini mana yang paling anak-anak sukai? Coba jawab di kolom komentar yang paling anak-anak sukai. Ayo. Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang
juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Nah, itu anak-anak ya. Jadi jangan lupa anak-anak untuk istirahat ya. Contohnya yang dilakukan oleh Siti ini yaitu dengan istirahat tidur siang. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak sekalian juga harus tahu ya apa manfaat istirahat. Manfaat dari istirahat yang pertama akan membuat tubuh kita menjadi segar. Yang kedua, membuat badan kita dan pikiran kita juga sehat. Lalu, kita juga tidak mudah lelah anak-anak, ya. Dan wajah akan terlihat cerah anak-anak. Dan yang terakhir, kita akan tidak mudah untuk mengantuk atau dapat beraktivitas dengan baik. Itu anak-anak manfaat istirahat ya. Jadi anak-anak harus beristirahat, jangan lupa. Jadi belajar, kemudian bermain sesuai dengan waktu, dan istirahat juga penting anak-anak. Ada yang tahu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Ayo, siapa yang tahu? Coba jawab di kolom komentar ya kalau ada yang tahu. Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak selalu memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Nah, anak-anak tubuhnya sehat tidak? Tentu sehat ya. Wah, bagus sekali. Anak-anak sekalian, di sini ada makanan bergizi anak-anak. Yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Wah, lezat sekali ini sepertinya anak-anak ya. Ada yang mau? Bagus sekali, Pak Guru juga mau. Nah, selanjutnya anak-anak, makanan yang mengandung karbohidrat misalnya adalah nasi, roti, dan kentang. Anak-anak di sini mana yang paling disukai coba? Makanan yang mengandung karbohidrat ini. Apakah nasi, atau roti, atau kentang? Ayo pilih mana? Bagus sekali. Nah, semuanya ini merupakan makanan yang mengandung karbohidrat ya, dan tentu menyehatkan. Nah, selanjutnya anak-anak, ini juga ada makanan lagi anak-anak. Apakah ini? Nah, makanan yang mengandung protein sekarang anak-anak, yaitu misalnya bisa daging, telur, kacang-kacangan di sini. Lalu ada ikan anak-anak, dan ada lagi susu. Mana yang paling anak-anak sukai makanan yang mengandung protein ini? Coba ceritakan pada Pak Guru ya. Bagus sekali. Itu anak-anak makanan yang mengandung protein ya. Jadi pastikan kamu setiap makan selalu makan makanan bergizi. Tadi ada yang mengandung karbohidrat dan sekarang mengandung protein. Dan berikutnya anak-anak, wah segar sekali anak-anak ini ya. Wah ini lezat sekali ini pasti. Dan buah-buahan dan sayur-sayuran ini banyak mengandung vitamin anak-anak. Jadi anak-anak agar tubuhnya sehat selalu usahakan dapat vitamin dari buah-buahan ini contohnya. Ayo, apa saja buah di sini yang anak-anak ketahui? Coba sebutkan di kolom komentar ya. Bagus sekali. Wah, pintar sekali anak-anak ya. Bisa menyebutkan pasti ya. Baik anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya di sini juga ada sayur-sayuran anak-anak. Nah, sayur-sayuran ini juga tentu mengandung vitamin juga. Sama seperti buah-buahan tadi ya. Nah, hanya sayur-sayuran ini sering sekali kita gunakan untuk lauk makan kita ya. Nah, itu anak-anak. Dan berikutnya anak-anak, Pak Guru akan memberitahu kepada anak-anak cara memilih makanan untuk kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, makanan harus mengandung karbohidrat. Contohnya tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Ada beras, kentang, roti ya. Tadi seperti yang Pak Guru jelaskan. Nah, kemudian makanan harus mengandung protein juga. Seperti tadi ikan, tempe, tahu, telur, dan daging. Lalu anak-anak,
Selain itu, juga makanan harus mengandung vitamin, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Dan upayakan makanan lokal anak-anak. Makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Itu beberapa cara memilih makanan untuk kesehatan anak-anak. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya anak-anak juga harus tahu bahwa sayuran dan buah-buahan harus masih segar anak-anak, agar benar-benar memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Nah, dan juga penting sekali tidak busuk dan basi. Nah, dibungkus dengan baik. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Di sini ada ibu-ibu bersama tetangga sedang belanja sayur. Nah, tentu mereka pasti akan menerapkan cara memilih makanan untuk kesehatan seperti yang Pak Guru sampaikan ini ya. Nah, itu anak-anak bisa dimengerti ya. Bagus sekali anak-anak. Nah, berikutnya